Bridget Bishop adalah wanita pertama yang diadili hari itu, karena Elizabeth Booth, perempuan yang telah menuduhnya sebagai penyihir, terbukti mendapat gejala penyakit yang aneh. Bridget Bishop pun dihukum gantung. Hukuman selanjutnya juga, Giles Corey mendapatkan hukuman yang lebih sadis dan mengerikan. Pasalnya, lelaki itu ditindih dengan batu yang sangat besar sampai mati karena dia menolak untuk mengakui kesalahannya. Hukuman tersebut memakan waktu 2 hari hingga dia benar-benar mati. Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong, dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas kisah tentang orang-orang yang dihukum mati, tak hanya karena mereka dituduh sebagai penyihir. Pengeksekusian ini dilakukan pada tahun 1692 di salah satu kota yang berada di Amerika. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham, oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Kata siapa kalau kota sihir hanya ada di Hogsmeade? Ternyata kota sihir tidak hanya ada di novel Harry Potter karangan penulis J.K. Rowling. Kota sihir memang benar-benar ada. Letaknya di Amerika Serikat, atau lebih tepatnya di negara bagian Massachusetts. Kota ini secara resmi telah ditetapkan sebagai kota sihir oleh Michael Dukakis, gubernur Massachusetts pada masa itu. Kota ini ditetapkan sebagai kota sihir karena di kota inilah pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat mengerikan, yang pastinya ada hubungannya. Peristiwa itu bernama The Salem Witch Trial, peristiwa di mana lebih dari 150 penduduk ditangkap, diadili dan dihukum hanya karena dianggap mempraktekkan ilmu sihir. Kota Salem ini berdiri pada tahun 1629. Pada tahun 1641, hukum Inggris mulai diterapkan di kota ini. Pada masa itu, di Amerika Serikat masih terdiri dari koloni-koloni Inggris. Dan salah satu hukum yang ditetapkan di kota ini adalah bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan praktek sihir merupakan pelanggaran yang berat. Kita mungkin sering mendengar kisah-kisah mengerikan tentang hukuman bagi para penyihir Salem, dan tentu saja beberapa anggota komunitas pagan modern saat ini menetapkan kasus Salem ini sebagai pengingat intoleransi agama yang telah ada selama berabad-abad. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di Salem pada tahun 1692? Lebih penting lagi, mengapa itu terjadi dan perubahan apa yang ditimbulkannya? Pada tahun 1688, Martha Godwin, seorang remaja penduduk lokal di sana, bertengkar dengan seorang tukang cuci yang bernama Goody Glover yang memicu kemunculan ilmu sihir ini. Martha kemudian mendapat penyakit yang aneh, disusul kemudian saudara laki-laki dan kedua adik perempuannya yang juga mengalami hal serupa. Glover kemudian ditangkap karena dianggap telah mempraktekkan ilmu sihir kepada keluarga Godwin. Kemudian seorang pendeta bernama Cotton Mather menemui Glover untuk membujuk Glover agar segera mengakui perbuatannya, karena jika tidak, maka dia akan dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan setempat. Tapi muka Glover malah menjadi seram dan menakutkan. Kemudian pada tahun baru 1692, Abigail Williams yang berusia 11 tahun dan Elizabeth Parrish yang berusia 9 tahun menderita penyakit yang sama dengan anak-anak keluarga Godwin 4 tahun yang lalu. Selang beberapa waktu kemudian, seorang gadis bernama Anne Putnam Jr. dan beberapa gadis lain
pun mengalami hal yang serupa. Pada pertengahan bulan Februari tahun 1692, seorang dokter menganggap apa yang dialami oleh penduduk Salem itu adalah akibat dari ilmu sihir. Di Tuba, seorang budak wanita yang diidentifikasi sebagai orang aneh karena dia pernah memberi makan anjingnya sepotong kue buatannya yang diberi nama kue sihir beberapa hari sebelumnya. Beberapa penduduk lain juga menuduh Sarah Good dan Sarah Osborne sebagai penyihir. John Hathorne dan Jonathan Corwin dari kepolisian setempat memeriksa di Tuba Sarah Good dan Sarah Osborne atas tuduhan yang didapatkan mereka itu. Tuba kemudian mengaku bahwa praktek ilmu sihirnya didapat dari Good, Clover, dan Sarah Osborne. Kemudian ada 3 orang lainnya yang bernama Mercy Lewis, Mary Walcott, dan Mary Warren mengaku juga tertular penyakit aneh dari Ann Putnam Jr. dan menuduh Martha Corey sebagai seorang penyihir. Begitu pula Abigail Williams yang menuduh Rebecca Nurse. Deputi Samuel Braybrook juga menangkap Dorcas Good yang kemudian diperiksa oleh kedua polisi Hathorne dan Corwin. Mereka juga kemudian menangkap Rebecca Nurse. Beberapa hari berikutnya, Elizabeth Proctor dan Sarah Cloyce yang merupakan adik dari Rebecca Nurse juga dituduh sebagai penyihir setelah Sarah Cloyce membela habis-habisan kakaknya dan mengatakan bahwa kakaknya itu bukanlah seorang penyihir. Jadi intinya Sarah Cloyce di sini dianggap sebagai penyihir karena telah membela kakaknya dengan mengatakan bahwa kakaknya itu bukanlah seorang penyihir. Hal yang sama juga terjadi pada John, suami dari Elizabeth Proctor, sewaktu dia membela istrinya, dan hal ini menjadikan dirinya sebagai laki-laki pertama yang tertuduh sebagai seorang penyihir. Aksi tuduh-menuduh ini pun semakin berkembang dan membuat banyak orang ditangkap, baik lelaki maupun perempuan, dan dimasukkan ke dalam penjara. Situasi di kota Salem semakin memanas pada tanggal 27 Mei tahun 1692. Pengadilan yang sangat besar kala itu digelar. Bridget Bishop adalah wanita pertama yang diadili hari itu, karena Elizabeth Booth, perempuan yang telah menuduhnya sebagai penyihir, terbukti mendapat gejala penyakit yang aneh. Bridget Bishop pun dihukum gantung. Hukuman selanjutnya diberikan kepada Rebecca Nurse, Susanna Martin, Elizabeth Howe, Sarah Good, dan Sarah Waldes diadili di hari yang sama dan dihukum dengan hukuman yang sama pula, hukuman gantung. Hukuman itu kemudian dilanjutkan dengan George Jacob Sr., Martha Carrier, George Burroughs, John Willard, John, dan Elizabeth Proctor yang keduanya merupakan suami dan istri. Mereka semuanya diputuskan bersalah dan dihukum gantung kecuali Elizabeth Proctor yang kala itu sedang mengandung anaknya. Disusul beberapa hari kemudian dengan hukuman terhadap Martha Corey, Mary Easty, Alice Parker, Ann Pidgeother, Dorcas Hoare, dan Mary Badbury. Tuduhan kepada para penyihir ini pun bertambah dengan hadirnya Giles Corey. Pada tanggal 17 September tahun 1692, Margaret Scott, Wilmot Reed, Samuel Wardwell, Mary Parker, Abigail Faulkner, Rebecca Earnest, Mary Lacy, Anne Foster, dan Abigail Hobbs, mereka diadili dan dijatuhi hukuman gantung juga. Giles Corey mendapatkan hukuman yang lebih sadis dan mengerikan. Pasalnya lelaki itu ditindih dengan batu yang sangat besar sampai mati karena dia menolak untuk mengakui kesalahannya. Hukuman tersebut memakan waktu 2 hari hingga dia benar-benar mati. Hal itu terjadi terus-menerus hingga korban yang dieksekusi mencapai ratusan orang. Bahkan kota Salem sendiri kala itu punya pengadilan khusus yang namanya pengadilan penyihir, yang fungsinya adalah sidang penentuan terdakwa untuk memutuskan bahwa terdakwa itu penyihir atau bukan. Jika penyihir, maka dia akan dieksekusi. Kegilaan orang-orang yang kurang piknik ini berakhir pada tahun 1697 dan pengadilan kota mengakui kesalahan mereka karena memenjarakan dan menghukum orang tanpa bukti yang kuat. Hari ini, sebuah museum penyihir berdiri kokoh di kota Massachusetts yang berguna untuk mengenang dan mengabadikan sejarah kelam tersebut.
Ada sejumlah teori tentang histeria yang terjadi di Salem, termasuk bahwa semuanya dimulai dengan perselisihan antara keluarga, atau bahwa gadis-gadis yang menderita benar-benar menderita karena keracunan ergot, atau bahwa sekelompok wanita muda dalam masyarakat yang sangat represif dibuat untuk bertindak frustasi dengan cara yang tidak masuk akal. Pada tahun 1692, beberapa tahun setelah kejadian itu, beberapa penuduh menulis surat permohonan maaf kepada keluarga terpidana. Sejumlah orang yang dieksekusi dikucilkan dari gereja, dan sebagian besar perintah itu telah dibalikkan oleh pejabat gereja Salem. Pada tahun 1711, gubernur koloni menawarkan kompensasi uang kepada sejumlah orang yang dipenjara dan kemudian dibebaskan. Dorcas Good berusia 4 tahun ketika dia masuk penjara di mana dia tinggal selama 9 bulan. Meskipun dia tidak digantung, dia menyaksikan kematian ibunya dan histeria massal yang telah menghabiskan kotanya. Hari ini, kota Salem dikenal sebagai kota penyihir, dan penduduk di sana cenderung merangkul sejarah kota. Desa asli Salem sebenarnya adalah kota Danvers. Berikut ini adalah orang-orang yang dieksekusi selama Salem Witch Trial. Sebagai catatan, semua daftar orang-orang tadi dihukum mati dengan cara digantung, kecuali Giles Corey adalah satu-satunya terpidana yang dihukum dengan cara ditindih dengan batu yang sangat besar sampai mati. Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa sementara banyak pagan modern yang mengutip Salem Witch Trial sebagai contoh intoleransi agama, pada saat itu sihir tidak dilihat sebagai agama sama sekali. Hal itu dipandang sebagai dosa melawan Tuhan, gereja, dan mahkota. Dan dengan demikian, hal itu diperlakukan sebagai sebuah kejahatan. Penting juga untuk diingat bahwa tidak ada bukti selain bukti spektral dan pengakuan yang dipaksakan bahwa setiap terdakwa benar-benar melakukan praktik santet, sihir. Ada beberapa spekulasi bahwa satu-satunya orang yang mungkin telah melakukan sihir adalah Tituba karena latar belakangnya di Karibia. Tetapi hal itu tidak pernah dikonfirmasi. Tituba kemudian dibebaskan dari penjara tidak lama setelah itu. Tidak ada dokumentasi dan catatan di mana terdapat sebuah museum bersejarah yang bernama The Salem Witch Museum. Di museum ini, pengunjung benar-benar seperti dibawa kembali ke peristiwa mengerikan tersebut. Di museum itu ada pertunjukan drama teater, narasi dan dialog serta cuplikan persidangan peristiwa itu. Ada juga tur keliling menyaksikan sel-sel penjara buatan lengkap dengan patung-patung terpidana yang mirip manusia asli. Sampai saat ini masih banyak penduduk kota Salem yang memang merupakan seorang penyihir, atau lebih cocok disebut sebagai seorang paranormal. Tetapi walau begitu, jangan harap kamu bisa menemukan penyihir yang berpenampilan seperti Harry Potter di sini, kecuali pada malam Halloween. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini tentang kota Salem, salah satu kota yang terletak di Amerika Serikat, tepatnya di Massachusetts. Kota ini dianggap sebagai kota penyihir pada tahun 1692, di mana semua orang yang dianggap dan dicurigai sebagai seorang penyihir akan disiksa dan dihukum mati oleh Dewan Penghakiman pada saat itu. Penghakiman dan pemberian hukuman mati ini berawal dari kecurigaan warga Salem kepada seorang wanita yang dicurigai telah melakukan sihir terhadap orang-orang di sana. Kecurigaan ini terus berlanjut hingga puluhan bahkan ratusan warga di sana dihukum mati. Sampai saat ini, sisa-sisa dari sejarah kelam ini masih bisa ditemukan di kota ini. Bagaimana menurut kalian?
berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.